Jadi, nah satu-satunya yang menopang Hamas itu adalah Iran. Nah, Irannya udah habis. Jadi sekarang Donald Trump akan menggunakan Indonesia untuk melobi Palestina. BOP ini ya. Iya, dengan BOP ini, jadi Indonesia itu jadi maju ke depan. Ayo, kamu jadi juru damainya ya. Nah, supaya Hamas itu nanti bisa bekerja sama juga dengan kepentingan-kepentingan global. Nah, ini kan sebenarnya adalah cara Amerika Serikat untuk semakin memecah belah. Iya. Ya, jadi nih saya datang tuh sebagai penyelamat. Ini tuh khas Donald Trump, Pak. Donald Trump itu saya melihat Amerika Serikat sekarang tuh bukan Amerika Serikat, saya melihat Amerika Serikat itu Donald Trump gitu. Tapi alasan Trump itu karena apa coba, Pak? Karena dia mau Cina tuh ikut gabung dalam perjanjian itu. Nah, artinya sebenarnya dalam hal ini Amerika Serikat itu lebih khawatir terhadap Cina daripada terhadap Rusia. Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran hari ini. Untuk itu kami mengundang salah satu narasumber yang sebenarnya dulu pernah ke sini, tapi sudah sangat lama nggak ke sini lagi karena berbagai macam pertimbangan mungkin gitu, sehingga baru kesempatan sekarang ini kembali ke Ruang Dialektika lagi. Kita sambut kembali di Ruang Dialektika Bung Guru Gembul. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Gimana salam Pancasila? Ya gini aja kalau saya. Gini aja. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Yang dinujumkan Bung Guru Gembul beberapa bulan kemarin akhirnya kejadian. Iya. Iran diserang sama Amerika dan Israel, unprovoked gitu kan. Iya. Poinnya di situ mungkin yang perlu kita highlight, tanpa ada aksi yang mendahului yang memprovokasi mereka. Padahal mereka juga sedang dalam proses perundingan juga, difasilitasi oleh Oman itu di Swiss untuk menyelesaikan masalah dugaan ada untuk upaya proliferasi nuklir gitu. Iya. Tapi kemudian tiba-tiba diserang. Hasilnya kemudian beberapa pemimpin tertinggi Iran terbunuh gitu. Iya, di serangan pertama. Serangan pertama bahkan gitu. Kayaknya juga di gelombang pertama itu. Iya. Karena kemudian memang masih ditutup-tutupi awalnya gitu kan. Betul. Tapi kemudian akhirnya nggak bisa dibantah bahwa memang Ayatollah Ali Khamenei meninggal. Baru tadi pagi mantan Presiden Ahmadinejad juga ikut meninggal. Pandangannya Bung Guru Gembul dulu awal tentang serangan ini. Tentang serangan dulu ya? Iya, tentang serangannya ini yang kemarin itu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Israel dan Amerika Serikat, maka kita tuh harus melihat bahwa mereka tuh tidak akan menyerang secara militer sebelum mereka benar-benar menguasai titik-titik vital dari negara yang akan diserang itu. Jadi mereka tuh akan menciptakan prakondisi sedemikian rupa sampai ketika mereka menyerang, mereka akan mendapatkan resiko seminimal mungkin. Kalau bisa pasti menang kira-kira gitu ya. Pasti menang, iya betul. Nah, yang dilakukan, jadi misal ketika Amerika Serikat menyerang Venezuela dulu, kok bisa hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, itu operasi pulang pergi itu selesai gitu. Kenapa? Ya karena kekuatan-kekuatan militer sudah dilumpuhkan, para pemberontak dan pengkhianat sudah dikumpulkan, kemudian seluruh rakyat itu sudah dikondisikan agar menerima dan lain sebagainya, sehingga 7-8 kali ledakan, kemudian helikopter Amerika Serikat datang, kemudian selesai. Nah, itu juga yang terjadi di Iran. Yang terjadi di Iran itu, yang terjadi saat ini, itu adalah Amerika Serikat melihat bahwa rakyat Irannya kacau, terbelah menjadi 2 kubu yang bermusuhan secara biner. Ada orang yang pro terhadap penegakan syariah Islam dan karena itu pro terhadap pemerintahan Ali Khamenei. Ada yang menganggap bahwa Ali Khamenei ini adalah sosok figur diktator yang menghancurkan dan mengorbankan ekonomi rakyat Iran demi kekuasaan. Nah, 2 kubu di sana itu sudah dibenturkan. Media-media buzzer-buzzer sudah menyerang, agen-agen Amerika Serikat dan Israel sudah bergerak di sana, sudah memata-matai, sudah memetakan, sudah menciptakan semua prakondisi,
termasuk juga sudah ada demo-demonya, Iya. sudah ada inflasinya, sudah ada segala Itu yang rupa. terjadi 2 bulan ke belakang kemarin kan? Betul. Nah, 2 bulan, ke belakang, nah baru Amerika Serikat datang ke situ. Jadi, kalau dulu perang Israel lawan Iran, Israel tuh kecolongan. Dia berpikir, kan Israel itu dulu bikinnya itu, mmm, operasi bangkitnya singa kan, Mhm. Rising Lion Lion. itu. Lion yang dimaksud itu kan Reza Pahlavi kan. Jadi di zaman Reza Pahlavi itu Iran itu benderanya juga adalah, singa itu. Nah, dia tuh berpikir, dia tuh melihat agen-agen Mossad Israel itu melihat bahwa Iran tuh kalau diserang tuh dia akan memicu gelombang besar-besaran, demonstrasi yang akan menggulingkan Mhm. pemerintahan, Khamenei. Dia tuh mengiranya Iya. begitu. Ini yang tahun 2025 ya, Iya, yang bulan tahun Juni itu ya? Iya. 2025 itu. Nah, tapi ternyata perhitungan itu salah. Ternyata ketika mendapatkan serangan dari Israel, legitimasi pemerintahan Iran tuh justru malah Iya. menguat gitu Iya. dengan ini. Nah, ini yang sama sekali nggak diprediksi dan nggak diperkirakan oleh, Israel gitu. Iya. Sehingga Israel yang dibombardir dengan rudal-rudal balistik Iya. Iran dan kemudian barulah Amerika Serikat datang. Nah, Amerika Serikat datang itu juga sebenarnya adalah sebuah sinyal bahwa Amerika Serikat itu bisa menghentikan perang dalam waktu 1 hari dengan hanya menjatuhkan 2 bom saja. Kalau mereka mau Iya, kira-kira gitu. kan pada waktu itu Israel dan Amerika Serikat itu berhenti berperang, ketika, eee, pesawat Spirit itu melayang dan menjatuhkan bom ke fasilitas nuklir Iran yang di bunker yang 60-70 meter itu di bawah tanah itu bisa ditembus sama rudalnya Amerika Serikat. Itu bunker setebal itu bisa ditembus seberapa kuat sebenarnya gitu. Nah, tapi akhirnya reda dan kemudian, okelah ada penundaan, Israel bebenah, Iran juga berbenah, tapi nah ini, setelah berbenah itu, Amerika Serikat sudah mulai ikut campur sejak jatuhnya itu kan. Mulai ada kerusakan ekonomi yang semakin fatal, mulai ada, penyimpangan-penyimpangan, korupsi dan sebagainya yang mulai diperlihatkan ke publik dan sebagainya. Akhirnya generasi muda Iran itu berdemo dan kemudian melakukan Iya. serangkaian Iya. aksi, yang ini kemudian dibalas dengan represi dan sebagainya, yang sebagian besar berita itu tidak dipublikasikan di Indonesia, hanya sedikit saja, Yang karena ada. ramai kan ketika kemudian banyak korban apa, Ya. demonstran yang ditembakin itu kan. Iya, betul. Nah, Amerika Serikat balik lagi ke situ. Kalau lu masih nembakin demonstran, maka saya datang. Nah, ini kan sebenarnya adalah cara Amerika Serikat untuk semakin memecah belah gitu. Iya. Nah, Untuk jadi memberi legitimasi mereka semakin iya, intervensi kira-kira iya, gitu ya? iya. Jadi, nih saya datang tuh sebagai penyelamat. Ini tuh khas Donald Trump, Pak. Donald Trump itu saya melihat Amerika Serikat sekarang tuh bukan Amerika Serikat, saya melihat Amerika Serikat itu Donald Donald Trump. Trump gitu. The art of the deal itu ya? Kalau saya gitu ya Sebelum melihat. deal harus dikacauin dulu kira-kira Iya, gitu ya? dikacaukan dulu sama Amerika Serikat, kemudian terjadi kekacauan, kemudian intel-intel juga di ini, dan kemudian intel-intel itu, "Oke, kita mau serang sekarang." Nah, pas mau nyerang, maju mundur, karena si intel kadang-kadang bilang oke, kadang-kadang bilang jangan dulu gitu kan. Ada banyak sekali ini, dan akhirnya bikin perundingan. Perundingan itu juga kan sebenarnya cuma basa-basi aja. Sebenarnya yang paling utama adalah di seluruh Timur Tengah yang paling mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel ya cuman Iran. Iran. Itu saja. Jadi Semua ya, kebutuhannya itu kemudian pergantian rezim aja berarti? iya. Jadi Amerika Serikat dan Israel itu tidak membutuhkan, menghancurkan Iran, mereka hanya butuh mendelegitimasi pemerintahan Iya. mereka, Iya. menggantikan rezimnya, Biar dan nggak agar terlalu kenceng sama Israel kira-kira iya, gitu ya? biar nggak ini mau Houthi, mau Hamas, mau Hizbullah, itu semuanya itu kan proksi-proksinya Iran gitu. Jadi kalau kepalanya itu udah hilang, udah dihancurkan, Iya. ya Iya. itu Iya. Houthi nggak akan bisa melawan, Iya. Hamas juga tidak akan bisa melawan, Hizbullah juga akan kehilangan kekuatannya. Iya. Iya. Setelah itu Iran akhirnya nanti digantikan dalam pikiran Amerika Serikat dan Israel ya. Iran akan digantikan oleh Reza Pahlavi yang dulu, yang sekarang anaknya ada di mana itu di Eropa tuh. Mhm. Mhm. Akan berkuasa lagi, ya walaupun itu kecil kemungkinan sih. Tapi pikiran mereka itu adalah berkuasa lagi, kemudian hubungan dengan Amerika Serikat dipulihkan, hubungan dengan Israel akan dipulihkan, kemudian akan masuk ke dalam Abraham Accord, dan mungkin ya setelah itu maka
Iran yang awalnya adalah menjadi musuh bebuyutan Israel menjadi Iya. sekutu. Nah, Seperti banyak negara-negara tetangganya Israel sekarang, kira-kira gitu ya. iya, kayak Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Mereka itu kan adalah negara-negara yang pemimpin-pemimpinnya itu udah di ini kan, udah disandra. Jadi mereka tuh punya aib-aib, saya mohon maaf ya, ada pesta seks, ada apa segala rupa. Itu foto-fotonya, video-videonya kan udah dipegang sama Israel nih. Kalau misalkan macam-macam sedikit saya bocorin nih ke publik nih. Kalau saya sih ngelihatnya nggak dari aspek itunya lah. Oke lah, kalau itu mungkin beritanya atau ininya ada dasarnya. Tapi yang jelas kan itu mereka bukan pemerintah-pemerintah yang demokratis kan. Bukan, Sehingga mereka kemudian kalau isu demokrasi itu dimunculkan kayak Arab Spring dulu itu kan menakutkan sekali karena ya, kerajaan-kerajaan semua kan gitu kan. betul, betul. Kayak saya pikir itu sandera terbesarnya mereka untuk kemudian tunduk sama Amerika sama Israel kira-kira gitu. Iya, iya. Jadi, tapi kalau jadi bagaimana ya? Sebenarnya negara-negara Arab itu adalah negara yang sangat diktator, Mm, tapi mereka kaya, gitu. Kaya karena sumber daya. ya, Nah, jadi semua semua kebijakan-kebijakan politik dari negara-negara yang dimaksud itu adalah kebijakan pribadi bicara pribadi. dari pemimpin-pemimpinnya. Makanya maksud saya itu Iya. kalau pemimpinnya udah disandra gitu, satu aja udah nggak usah negaranya yang disandra, nggak usah repot-repot Makanya, kayak gitu. karena kemudian kan salah satu yang seolah-olah selalu menjadi jualannya Amerika. Oke lah mereka punya strategi macam-macam, tetapi kan selalu mempunyai drive untuk kemudian menunjukkan kepada publik bahwa kami itu intervensi karena biar masyarakatnya demokratis kan gitu kan. Iya. Seolah-olah kan gitu kan jualannya. Lah kalian nggak peduli dengan demokrasi gitu kan. Pedulinya asalkan pemerintahnya itu nurut sama kalian kan gitu kan. Iya. Negara-negara Timur Tengah itu bahkan sampai harus merekayasa agama biar biar mereka bisa menjadi diktator gitu. Nah, terkait dengan demokrasi, Amerika Serikat yang memaksakan demokrasi juga kan sebenarnya tidak demokratis. Amerika Serikat itu kadang-kadang maksain ini gitu. Tapi ya ini sebenarnya sepenuhnya bukan urusan ideologi, ini urusan Iya, adalah iya. kepentingan. Gimana caranya agar Amerika Serikat menguasai sumber daya di sana dan agar negara-negara Timur Tengah pemimpin-pemimpinnya itu tidak Mm, dikudeta. mm, Ya udah, ada simbiosis mutualisme, ada kesepakatan deal-dealan, cuman mereka harus menjadi munafik mm, mm, sedikit mm. terkait dengan Israel. Sebelum kita ngomong what next-nya sama ke belakang, yang per hari ini itu kan kemudian meninggal, kemudian pemerintah menyatakan berkabung. Eskalasinya kira-kira beberapa hari ke depan ini seperti apa, Bung? Karena kan kemudian kemarin setelah berita itu belum muncul ya, belum Hmm, dikonfirmasi tapi isunya sudah muncul bahwa, Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Itu kan Iran masih sempat menyerang beberapa pangkalan Amerika iya. di negara-negara kawasan di situ Hmm, kan, ada 6 atau 7 negara bahkan. Bahkan di Irak katanya ada korban meninggalnya juga tentara, hmm, Amerika itu. Artinya reaksi militernya kan masih ada gitu kan. iya. Tapi kan kemudian setelah mengakui bahwa, Presiden, Ayatollah meninggal, masa berkabung. Hmm, Per hari ini, per saat kita tapping ini kayaknya belum ada serangan balasan lagi. belum, Ini kira-kira beberapa belum. hari ke depan itu dinamikanya bakal seperti apa? Yang Amerika Serikat itu kan Amerika Serikat berkolaborasi dengan Israel menyerang itu bukan hanya Teheran kan, tapi beberapa Iya ya, kota, Isfahan juga salah Isfahan juga yang kemudian. gede. Nah, itu tuh semuanya tuh presisi, Pak, menyerang pada perwira-perwira militer tertinggi, kemudian bahkan juga mungkin adalah operator-operator rudal-rudal itu gitu Oke, dan itu benar-benar fasilitas-fasilitas militernya ya? fasilitas-fasilitas mereka itu juga sebenarnya diserang. Jadi istilah berkabung sehingga tidak melakukan serangan itu sebenarnya bukan benar-benar tidak belum melakukan serangan, tapi memang tidak mampu lagi untuk Nggak melakukan ada serangan. kapasitas untuk balasan. Jadi kita mau nembak pakai apa, nggak ada yang memerintah. Tombolnya Iya disembunyikan ya. sama orang yang jadi sebenarnya pada bagian ini Iran tuh sudah benar-benar lumpuh, sejauh yang kita lihat sekarang ini gitu. Karena waktu perang 12 hari itu kan yang tahun kemarin itu kan Iran kapasitas teknologi drone-nya untuk diserangkan ke Israel bisa sampai nembus apa, Betul, Iron Dome itu kan. betul, Nah, ini kan kemarin kayaknya belum belum muncul sama sekali gitu loh. Mana iya. teknologi drone yang kemarin. Iya, karena semakin habis kan. Jadi Oke. Jadi structure of command-nya ini yang sudah mhm. dihabisin ya. Iya. Nah, tapi ke depannya bagaimana, pemerintahan siapa yang berlanjut, nah ini yang mengkhawatirkan kita semua tuh. Jangan-jangan Iran tuh jadi kayak Irak zaman dulu gitu. Setelah Saddam Hussein digulingkan, tidak ada pemerintah yang dianggap memiliki otoritas, jadi saling berebut satu sama lain, akhirnya muncul ISIS Oke. dan itu semakin dimanfaatkan, Irak makin chaos, makin kacau, makin tidak. Nah, Iran tuh kan dalam posisi seperti ini sekarang tuh. Jadi maksudnya setelah Ali Khamenei meninggal tuh, emang sebelumnya ada oposisi yang sangat kuat siapa gitu? Kan nggak ada. Kalaupun ada misalkan dari
pemimpin di zaman dulu yang katanya karismatik yang namanya Reza Pahlavi, kan dia juga ada di luar negeri gitu. Iya, dan sudah 40 tahun exile kan, sudah Iya, diasingkan. jadi maksudnya lu siapa gitu? Lu kemarin tuh bersembunyi, lu nyumput, sekarang jadi bahkan orang yang tidak suka sama Khamenei pun belum tentu jadi suka sama Pahlavi kan. Nah, jadi sekarang Iran itu lagi kacau, ada apa ya? Ada selentingan bahwa anaknya Khamenei nanti yang akan dinaikkan, siapa itu namanya? Itu yang akan dinaikkan. Tapi kan itu juga sepenuhnya tuh belum jelas. Nah, tapi sebelum itu Pak, saya tuh pengen memberikan penjelasan sama netizen di Indonesia. Gimana? Eee, Pertama, media massa itu adalah media massa yang memberitakan tentang perang, itu adalah bagian dari perang itu sendiri. Jadi perang itu bukan hanya militer, Oke, perang juga adalah masalah cyber, perang juga adalah masalah propaganda oke. dan sebagainya. Dan karena itu, maka media-media yang mewartakan informasi kepada kita Juga bagian dari itu. itu juga adalah bagian dari propaganda. Entah itu adalah pro terhadap Iran, entah itu pro terhadap Amerika Serikat atau Israel, apapun, intinya tidak ada media tentang perang yang netral Netral. dalam membahas perang. Begitu. Nah, jadi kita tuh biasakan untuk pertama skeptis, jangan dulu ngambil kesimpulan dan keputusan, dan yang kedua, jangan menjadikan keberpihakan kita itu sebagai cara kita mengontrol media dan berita. Iya. Kita tuh orang-orang Indonesia itu sangat suka mengontrol berita. Jadi kalau berita ini tidak disukai walaupun itu sesuai dengan fakta, ini antek barat. Karena disesuaikan dengan Iya. persepsinya ya, Jadi keberpihakan kalau tadi dia ya. berpihak pada Iran, maka berita-beritanya itu harus menggambarkan bahwa Iran tuh pasti menang gitu. Kalau tidak menguntungkan itu nggak dipercaya. Nah, kira-kira kalau gitu. tidak menguntungkan tidak dipercaya. Saya tuh dibombardir sama kolom komentar tuh yang seperti itu semua gitu. Jadi mereka tuh tidak berbasis pada fakta, mereka berbasis pada sentimen-sentimen pribadi terkait dengan apa Iya. yang terjadi. Nah, makanya buat netizen semua sekarang eh, perang sudah berkobar dan kemudian di gelombang serangan pertama Amerika Serikat dan Israel sudah membombardir pimpinan-pimpinan sipil Iya. dan militer Jadi Iran. struktur komando atasnya lah. Struktur Ya. komandonya itu sudah putus. Itu adalah fakta. Itu fakta. Jadi dipahami. Nah, nanti berikut-berikutnya ada begitu banyak spekulasi. Nah, ini yang membahayakan bukan hanya terhadap Iran, tapi juga terhadap kita. Karena eh, politik Timur Tengah itu bisa berdampak terhadap Oh iya, pemerintahan kita. iya. Legitimasi pemerintahan kita itu biasanya tergantung pada apakah kita itu pro atau anti terhadap Palestina misalkan. Bahkan kemudian ketika revolusi 80-an, itu kan gelombang ripple-nya, gelombang ikutannya, itu kan tahun 90-an di kita muncul IJMI, gelombang Iya, pada berhijab semua. Itu kan iya, gara-gara revolusi iya. tahun 80-an di Iran gitu. 79 ya, Iya, iya, 79 iya. 80-an. Iya itu. Nah, jadi eee, kita tuh saya minta kepada semua, kalaupun kita mendapatkan satu 2 informasi, jangan dulu langsung percaya, jangan dulu langsung digocek. Semua berita terkait dengan perang adalah bagian dari perang itu. Iya. Nah, jadi kita harus disclaimer itu memberikan penjelasan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan Iran nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini bagian yang sangat sangat menakutkan itu. Iran dalam situasi dia tidak memiliki calon pengganti. Iran juga dalam situasi sekarang itu terkepung. Dan di internal negaranya pun ada banyak kubu-kubu yang berseteru satu sama lain. Iya. Tetapi mereka semua itu nampaknya apa ya? Jadi Iran itu udah sangat terbiasa dengan perang, Pak. Jadi banyak di antara mereka tuh yang sudah apatis gitu. Jadi Hopeless lah kira-kira gitu ya. jadi kalau rudal jegur, ya mereka tetap jualan di pasar gitu, masih Kayak kayak gitu. kayak kita waktu Mhm. ada teroris gitu ya, jualan sate kira-kira gitu. Iya, iya. Nah, itu di Iran tuh udah kebiasaan kayak gitu, ya karena konfliknya udah sering gitu ya. Jadi mungkin Iran itu akan masuk ke zona anarko. Bukan pemerintahan anarkisme, tapi masyarakatnya Nggak benar-benar punya anarkis, aturan ya. nggak punya peraturan, nggak punya apa. Yang saya khawatirkan sih begitu sih, Pak. Kalau kemudian tadi sudah beberapa kali disebut, kenapa sih nama Pahlavi ini selalu muncul gitu? Mungkin Bung Gembul bisa menceritakan sedikit ya ke belakang
siapa Reza Pahlavi ini? Apa hubungannya dengan pemerintah Iran Ya. hari ini gitu? Pahlavi itu kan adalah sebuah rezim kekuasaan yang otoriter juga sebenarnya yang berkuasa sebelum revolusi Iya, Iran. iya. Tahun 70-an, 60-an ya, Ya. 60-an, 70-an ya. Nah, Reza Pahlavi itu adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Amerika Serikat, sangat-sangat dekat dengan Israel, bahkan kemampuan Iran sekarang untuk mengembangkan nuklir itu dikasih oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh ngasih berapa kilogram gitu uranium yang udah diperkaya tuh pada Pahlavi. Percaya bahwa Iran ini akan mendukung Amerika Serikat. Pada waktu itu secara khusus adalah gara-gara Perang Dingin. Iya, Perang Dingin iya, waktu ngelawan Soviet. iya. Karena Afghanistan diserbu sama Soviet, kira-kira gitu ya, Nah, iya karena tetangganya, maka Iran tetangganya, dikuatin gitu iya gitu maka ya. Iran itu dikuatkan gitu. Iran dikuatkan dan pada waktu itu Iran itu adalah negara terbesar kekuatan militernya kedua setelah Cina. Cina dalam kondisi pada waktu itu buruk, cuman jumlah pasukannya banyak gitu. Kalau main teknologi, Iran tuh yang paling unggul pada waktu itu karena memang supply yang terus-terusan dari Amerika Serikat. Nah, akan tetapi pemerintahan Pahlavi itu diktator dan khususnya Pahlavi itu mulai membawa-bawa apa ya, dalam tanda kutip semakan renaissance. Jadi Pahlavi ingin membawa Iran ke zaman kejayaan sebelum Islam datang. Oke. Nah, dia tuh bawa-bawa cerita. Persianya ya, Iya, menguatkan Persia, Persianya. betul. Ya makanya macan itu. Makanya ada narasi-narasi bahwa Iran tuh sekarang tidak maju tuh gara-gara kedatangan Islam. Iya. Ya, dia sendiri Muslim, tapi Iya. Muslim nominal Iya. gitu lah ya. Jadi agak kebalikannya Arab Saudi kira-kira gitu. Iya, ya? betul. Nah, ini dia ingin kembali ke masa lalu dan seterusnya, tapi gara-gara dia itu adalah rezim yang otoriter, yang jahat lah sebenarnya, terhadap rakyat juga dia jahat. Nah, ini memicu kekecewaan yang besar dari kelompok-kelompok Islam. Apalagi Iran di tahun 70-an, tahun 60-an itu persis kayak Barat, Pak. Jadi kalau kita lihat foto-foto, dokumentasi zaman dulu, Iya, cewek-ceweknya pakai bikini. ya pakai bikini, pakai rok pendek, kemudian gak ada yang berhijab, ya udah kayak Amerika Serikat Iya, aja iya. sebenarnya pada waktu itu tuh. Nah, tapi Itu kelompok agama dongkol sekali berarti ya. betul. Nah, kelompok agama tuh dongkolnya luar biasa. Makanya ada cucu Nabi. Nah, Ayatullah Khomeini itu kan mengakunya juga sebagai keturunan Nabi gitu kan. Ada cucu Nabi. Nah, dia punya legitimasi spiritual, dia punya legitimasi agama, kemudian dia melakukan pemberontakan yang mengagetkan semua. Nah, dia langsung mendirikan Republik Islam Iran. Republik Islam Iran ini dibenci oleh Israel, dibenci Amerika Serikat, dibenci sama Arab Saudi. Karena mulainya aja mereka nyandra kedutaan Amerika itu kan, Iya. berapa hari itu kan. Iya. Nah, maksud saya tuh ini kan juga yang akan akhirnya memicu Saddam Hussein jadi diktator yang kuat juga kan? Iya. Jadi awalnya Saddam Hussein itu dimunculkan juga untuk Iya, menyaingi mereka. Iya, Saddam Hussein itu disokong oleh Amerika Serikat dan semua negara-negara Arab karena ini ketika revolusi Republik Islam Iran itu muncul, yang paling panik duluan tuh bukan Amerika tapi Tetangga-tetangganya. Arab Saudi. Ini udah kayak revolusi Prancis kan. Jadi negara monarki semuanya tiba-tiba ada satu yang jadi republik, rajanya dipenggal. Nah, ini juga wah, nanti kalau gini monarki kita dinasti Saud ini habis. Yeah. Dinasti ini juga habis ya. Pada niru Iran semua kira-kira. Pada niru Iran semua gimana ya? Itu semuanya kumpulkan Berarti kekuatan. itu lebih keras daripada gelombangnya Arab Spring tahun 2010 2011. Dulu itu lebih besar, jauh lebih besar. Arab Spring yang kemarin itu kan pecahan kecil-kecil gitu. Iya. Terus ya intinya nggak sebesar ini dan nggak ada simbol raja dipenggal. Nggak ada simbol raja dipenggal. Dan pada waktu itu kan langsung pemutusan hubungan dengan Amerika Serikat, kemudian bikin bentrok dengan Israel, bikin apa, kemudian ada perang Teluk, Saddam Hussein dibiayai untuk nyerang ke Iran. Perang Iran-Irak kan dikit-dikit iya, terkenal sekali. Iya, perang Iran-Irak itu kan Irak dikasih duit, dikasih akomodasi sama Amerika Serikat biar menghentikan atau menggagalkan revolusi Islam Iran itu. Gitu. Nah, kemudian Irak dihajar lagi. Nanti itu melompat gitu ya. Iya, nanti belakangan Iraknya dihajar lagi. Yang ngasih senjata pemusnah massalnya Amerika Serikat, lah kemudian Amerika Serikat yang ngehajar Irak. Amerika Serikat tuh emang dia tuh apa ya? Bikin kejahatannya tuh terang-terangan gitu. Ya karena merasa bahwa dirinya adalah yang paling kuat, yang paling superior gitu. Jadi dia nggak usah bohong gitu.
Ya bohongnya cuma di permukaan kecil-kecilan gitu, dia nggak usah ngapa-ngapain, yang penting hancur negaranya nggak akan ada yang ngelawan gitu. Kayak kemarin dia ke Venezuela, kemarin dia ke Kanada, dia kemarin ke Iya. Greenland segala rupa, mereka cuek-cuek aja, biarin Tapi aja, bahkan ya yang lain terang-terangan nantang hanya NATO gitu. bisa mengecam gitu tok, Iya. hanya nggak ada yang bisa action yang konkret Itu gitu ya. kan pada waktu itu yang salah satu yang ngeri itu adalah dia langsung nyandra, langsung nangkep kapal Rusia kan. Nah, Rusia juga nggak berani ngapa-ngapain kan. Jadi itu sebenarnya menunjukkan superioritas Amerika Serikat gitu, pamer Mhm. gitu, pamer kekuasaan. Mana Cina, mana Rusia, sini siapa yang dari kemarin menggonggong tuh, gua hajar lu semua kan Nah, kayak gitu. kembali ke Palevi tadi. Jadi mereka kalah, kabur kan. Kabur, kabur. Nah, posisinya kemudian siapa di Palevi itu yang sekarang itu kemudian dimunculkan lagi? Ini anaknya atau cucunya atau gimana? Iya, iya anaknya. Tapi anaknya juga sekarang yang dimunculkan Israel itu saya yakin hubungannya udah intensif dengan Israel selama bertahun-tahun terakhir itu, saya yakin sekali. Sampai operasi militer Israel aja udah sama dengan Pahlavi gitu, udah Hmm. sama dengan ini. Amerika Serikat juga saya yakin udah intens banget, udah masuk ke situ. Ya cuman ini dia tuh kan pengecut gitu. Mengkondisikan ini ke dalam itu nggak punya Nah, pendukung ya? gimana caranya masukin pendukung ini? Jadi saya sih yakin orang-orang Iran juga nggak simpatik sama Pahlavi itu. Orang dulunya juga jahat kok. Ya makanya sekarang saya kira sih, ya saya nggak tahu ke depan, tapi saya kira sih dalam beberapa tahun ke depan tuh Iran tuh akan benar-benar Ya. terus-terusan chaos, terus-terusan kacau. Walaupun tidak akan sebesar em, Irak ya. Irak kan lama banget kan chaosnya tuh, karena Tapi ada Iran lebih gede loh, Bung. Maksudnya secara wilayah, secara geografisnya juga lebih lebih, strategis. iya lebih gede, tapi kan dia Syiah, Pak. Jadi maksud Syiah tuh kalau kalau di Irak ada chaos, ada anarki gitu. Nah, kebanyakan dari orang-orang anarki itu kan menggunakan simbol-simbol agama. Hmm. Nah, jadi karena menggunakan simbol-simbol agama, jadi banyak pendukungnya. Iya, 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 iya. Yang Arab Saudi Iya, iya, iya. ikut, ya kan? Yang Jordan Iya. ikut. Kalau Nah, ini merasa nggak ikut, ya, karena kalau ini Syiah sendiri. bukan bukan saudara kita gitu ya. Nah, ini Syiah sendiri. Jadi kayaknya Nggak tidak ada akan. solidaritas yang terbangun lah di kawasan, kira-kira Iya, gitu ya. jadi kayaknya nggak akan sebesar kayak dulu. Tapi saya yakin bahwa Iran tuh mau rezimnya apa, mereka tuh sebenarnya sumber daya manusianya tuh jauh lebih baik daripada kebanyakan negara Timur Oke. Tengah gitu. Dan di titik ini belum kelihatan jelas siapa yang akan kemudian bisa diharapkan untuk menjadi apa Nggak, anchor untuk kekacauan ini ya. nggak ada yang ya saya nggak tahu ya, secara pribadi saya di sini belum lihat gitu, belum Oke. tahu. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian ada dua hal yang kemudian banyak dikhawatirkan orang kan. Ini ada di eskalasi ini memicu perang dunia ketiga karena Iran kemarin banyak bekerja sama dengan Iya, Korea Utara, dengan Cina, dengan Rusia Rusia. gitu. Bahkan hari ini pasokan minyak ke Cina itu kan terancam gara-gara Selat Hormuznya ditutup kan gitu kan. Hmm, Terus yang kedua ya lagi-lagi nasibnya saudara kita di Palestina gitu. Karena hmm. selama ini yang sangat keras untuk kemudian membela mereka secara faktual ya, hanya sekedar dukungan-dukungan moral gitu kan. Itu kan Iran itu. Dua hal ini kira-kira di pandangannya Gubernur Eh, gimana? Ancaman perang dunia eskalasi lebih lanjut sama nasibnya Palestina. Perang Dunia Ketiga itu mungkin tapi nggak sengaja kayaknya Pak. Mungkin tapi nggak sengaja. Gimana itu? Jadi maksudnya gini, Perang Dunia Ketiga itu hampir pasti perang penghabisan. Karena Pasti. nuklir ya. Iya. Jadi misal beginilah ya, ini kita bikin skenario acak aja. Amerika Serikat, eh, Rusia marah sama Amerika Serikat karena Iran diserang, maka dia mulai melakukan serangan. Kalau Rusia melakukan serangan, Amerika Serikat benar-benar melakukan serangan balik yang masif, yang besar. Tapi sekuat apapun Rusia, itu tetap jauh di bawah Amerika Serikat. Anggaran belanja militer Rusia yang paling maksimal itu, yang digenjot sampai ke titik tertingginya, itu cuma 1/7 dari anggaran militer Amerika Serikat dalam posisi tidak berperang. Sekuat itu Amerika Apalagi kalau Serikat nanti itu. berperang ya bisa Iya, diningkatkan lagi gitu ya. iya. Nah, jadi Rusia juga sebenarnya kan berpikir kalau berhadapan dengan Amerika Serikat perangnya asimetris. Sebab kalau misalkan satu lawan Ya, satu itu, pakai proksi-proksi itu ya, Pak. iya, kekuatan Amerika Serikat 3 kali lipat di udara, 10 kali lipat di luar angkasa, 5 kali lipat di laut gitu, di darat juga 2 kali lipat dan lain sebagainya. Rusia itu pasti kalah. Tapi, nah ini plot twistnya itu,
kalau semakin Rusia kalah, semakin Rusia berpotensi kalah, semakin besar potensi perang nuklir. Ya karena kan Desperate kan ya? iya, bukan, ini protokolnya Rusia itu kalau pemerintahan terguling itu dead hand kan. Nuklir itu bertebaran langsung di mana-mana. Dan protokolnya di Amerika Serikat kalau mereka kena sekali aja mereka akan balas dengan Katanya nuklir. bahkan belum kena ya, masih terbang itu katanya. Udah langsung, iya. Akan dikeluarin semua. Nah, jadi ini nanti Satan sama Minutemen itu akan berterbangan di angkasa itu. Dan itu gak akan ada yang berani memulai itu. Makanya Karena penghabisan tadi ya. karena penghabisan. Itu kan itu sudah bikin Amerika Serikat dan Rusia itu sudah sama-sama bikin skenarionya, Pak. Dan mereka tuh bilang bahwa kalau perang Rusia sama Amerika Serikat terjadi, maka dalam 72 menit peradaban manusia itu punah. Sisanya cuma 200 juta. Di Indonesia. Enggak, Pak. Katanya kita yang paling gede kemungkinan survive soalnya di tropis gitu. Iya, iya, kalau misalkan bencana ini kan, bencana nuklir dingin itu apa? Bencana ya. Nah, tapi balik lagi. Jadi perang dunia itu dihindarkan dan Rusia sama Amerika Serikat itu sama-sama tidak mau terjadi itu gitu. Oke, Nah, itu kalau yang katastrofik itu ya, yang bisa mungkin kita berharap tidak terjadi. Tapi yang lesser levelnya kan kemungkinan tetap ada tuh eskalasinya. iya, yang paling yang kecil-kecilan, yang Amerika Serikat misalkan balik lagi ke NATO gitu, kemudian melakukan ini itu dan sebagainya gitu. Cuman ya ini yang ini Pak, bulan Januari kemarin itu Amerika Serikat sama Rusia itu sepakat untuk menghentikan apa itu, saling perjanjian nuklir mereka. Jadi sebelumnya itu Amerika Iya. Serikat itu Apa istilahnya, saling mengurangi kapasitasnya kan? bukan saling mengurangi, tapi saling mengawasi, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Amerika Serikat mengawasi Rusia, Rusia mengawasi ini. Nah itu terhenti bulan Iya. Januari kan, dan nggak diperpanjang. Iya. Itu gara-gara Trump kan nggak mau nurusin, gara-gara nggak kerja sama NATO itu kan. Iya, tapi alasan Trump itu karena apa coba, Pak? Karena dia mau Cina tuh ikut gabung dalam perjanjian itu. Nah, artinya sebenarnya dalam hal ini Amerika Serikat itu lebih khawatir terhadap Cina daripada terhadap Rusia. Nah, Cina itu sekarang ini kalau misalkan mau eskalasi perang dunia gitu ya. Cina itu sekarang kan sedang menunggu pemilu Amerika Serikat. Nunggu Trump kalah atau menang gitu. Nah, iya nunggu menang. Nah, ini Taiwan itu tuh sudah dikeker dari dulu. Nah, jadi mungkin 2026 atau 2027 Cina tuh pasti nyerang Taiwan. Jadi ada kesempatan kira-kira gitu Iya. ya. Nah, kalau Cina menguasai Taiwan itu kan sebenarnya bukan hanya penguasaan, tapi itu penguasaan teknologi masa depan. Taiwan itu adalah sumber Superkondektor. yang paling besar di dunia. Iya. Kan alasan Amerika Serikat mau ngambil Greenland adalah antisipasi kalau Cina nanti mau ngambil Taiwan gitu kan. Nah, jadi emang sebenarnya tuh udah dibikin kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan Taiwan udah ini berarti border Amerika Serikat itu bolong kan, Pak? Yang awalnya itu Jepang, Taiwan, Filipina, kemudian Singapura itu membendung Cina di situ, itu tiga-tiganya di situ. Nah, kalau Taiwannya satu bolong, jebol, ya berarti kekuatan Amerika Serikat itu udah hancur di Pasifik gitu. Atau setidak-tidaknya dia sudah tidak lagi superior di sana. Itu pasti sangat kacau karena kemudian Korea akan paranoid. Iya. Jepang juga akan paranoid. Iya. Jepang itu kan kemarin sudah muncul isu mereka akan remiliterisasi lagi kan. Karena setelah Perang Dunia Kedua kan mereka nggak boleh bangun militer itu kan. Tapi gara-gara dinamika itu kan kemudian Perdana Menteri yang mengusulkan program untuk membangun militer lagi kan menang gitu kan. Nah, ini jadi dan itu mungkin terjadi berarti kalau dampaknya ini, dampak ikutannya ini. Jadi setiap eskalasi yang ada di seluruh dunia, Cina itu memantau. Waktu Israel Palestina berperang dulu itu, kan Palestina bisa membobol Israel itu kan gara-gara pakai teknologi Huawei. Iya. Kemudian itu yang serangan 17 Oktober ya? Iya. Jadi akhirnya nggak terlacak gitu. Kemudian waktu India lawan Pakistan
Cina juga bermain di situ Iya. gitu dan mempropagandakan bahwa pesawat J-nya itu jauh lebih baik daripada Rafale gitu. Mhm. Ya walaupun kita nggak tahu, tapi intinya mah seperti itu dalam propagandanya. Nah, maksudnya Cina tuh sekarang tuh udah terus-terusan nabung pengaruh, nabung kekuatan, Iya. dan sebentar lagi Amerika Serikat pemilu, dan pemilunya Amerika Serikat itu bakal sangat-sangat chaos, Menentukan. sangat-sangat panas gitu. Nah, jadi sekarang Amerika Serikat mikir gimana cara menggulingkan Xi Jinping dari dalam, sama kayak kemarin kan mata-matanya ada yang ketahuan gitu. Cina juga sekarang sedang menanti-nanti siapa kira-kira yang akan menggantikan Donald Trump. Iya. Nah, apapun itu, Cina pasti akan menguasai Taiwan. Taiwan dalam 1-2 tahun ke depan. Maksimal banget itu 2027 kan. Sedangkan Amerika Serikat, nah ini Amerika Serikat akankah, kalau kalau tetap Donald Trump itu pasti frontal. Belum bisa membayangkan Donald Trump itu 3 periode. Iya kan. Kan kalau normalnya di 2029 habis dia, nggak ada lagi. Iya. Kan karena dia ini yang periode kedua kan. Heeh. Jadi Donald Trump itu, ya Donald Trump itu bukan presiden Amerika, dia tuh Amerika sekarang gitu. Dia tuh bikin, dia tuh kan sering bilang gitu, "Saya tuh adalah seorang eee, pemenang alamiah," gitu. "Saya tuh tidak terikat pada Iya iya moral iya dan iya iya. etika Amerika Iya iya Serikat," iya gitu. iya iya. Dia tuh kan Oh, selalu apa mempromosikan. namanya, kampanye bilang "Goodbye to Pussy" aja dia bisa kepilih gitu. Iya. Kalau yang lain-lain itu udah habis karir politiknya dia malah semakin unggul gitu ya. Iya, malah semakin unggul. Nah, jadi, ini sih, kalau kalau memang eskalasinya menuju perang dunia, kita tuh harus nunggu apa yang terjadi di Cina dan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dan, kalau perang dagang tuh selamanya nggak akan selesai, Pak. Iya. Cina tuh nggak akan terintimidasi dengan perang Iya, kalau dagang, Amerika Serikat juga nggak kalau bisa itu gitu. normal lah, maksudnya memang secara ini mereka saling beradu pengaruh. Tapi yang mengkhawatirkan kan yang Iya. saling build up kekuatan militer ini kan. Iya, itu. Itu kan dua-duanya juga sekarang udah pamer latihan-latihan militer di sana bolak-balik gitu. Jadi kasihan warga Taiwannya, gua udah maju, udah makmur, tapi siap-siap mengungsi. Karena tapi itu sih kalau kalau Iya iya. dengan, iya, kalau Itu dengan Rusia, kemungkinan dengan Taiwan, eskalasinya ke sana ya iya, berarti ya. kayaknya sih ke sana. Kalau kemudian ke isu Palestina tadi, atau ke negara kawasan lah, mereka per hari ini kan kemarin Bahrain kalau nggak salah sudah bilang, "Lah kami diserang kok, kami kan juga punya hak untuk menyerang," gitu. Nah ini kemudian gimana dinamika khususnya di Timur Tengah dan, nasibnya Palestina ini? Saya sih yakin kalau Iran udah selesai, ya sudah, Israel sudah aman, Amerika Serikat juga pasokan energi, pasokan, apa ya, ya perdagangan dan lain-lain di sana juga sudah aman. Iran tuh sisa terakhir negara yang melawan Iya, kok. belum bisa ditaklukkan Amerika Iya, kira-kira gitu ya. Saudi Arabia udah temen deket, Bahrain, negara-negara yang paling kuat di Timur Tengah itu semuanya sudah pro, dengan Amerika Serikat dan sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Israel. Nah, betapapun rakyatnya itu misalkan tidak suka, tetapi rakyatnya itu kan dikasih duit yang banyak, Pak. Ya, kalau udah makmur, Mhm. ya ngapain melawan? Pajak aja dibebaskan di Ya sana kan. pajak udah dibebasin, apa segala rupa udah bebas. Apa alasan, apa motivasi orang kalau sudah makmur mau berontak tuh Mhm apa gitu, mhm. kan nggak ada. Nah, satu-satunya yang masih melawan kemarin adalah Iran. Irannya sekarang sudah selesai, ya udah selesai di situ. Makanya kalaupun nanti ada eskalasi perang dunia ketiga dan sebagainya, kita tuh tinggal 2 calon. Calonnya itu adalah Amerika Serikat lawan Rusia atau Amerika Serikat lawan Cina. Cina. Atau gabungan, Cina sama Rusia berkolaborasi gitu. Nah, di mana titik temunya, kalau Rusia itu menginvasi Ukraina itu ngelawan NATO dan NATO kayaknya memang bermusuhan sekarang dengan Amerika Serikat karena kepentingannya sudah beda, maka yang paling mungkin itu ya Amerika Serikat sama Cina berantem. Dan tergantung nih apakah Donald Trump masih berani melakukan tindakan militer terhadap Cina atau enggak. Mengingat perang dagang tuh nggak ngaruh sama Iya. Cina. Mereka punya banyak cara untuk kemudian menekan balik kan gitu kan. Nah, saya sih yakin Amerika Serikat sekarang tuh sudah sedang habis-habisan berusaha untuk menggerogoti, Xi Jinping. Mereka juga nggak Iya, akan. salah satu bacaan geopolitiknya kan kenapa Venezuela, kenapa Iran, ya karena pasokan minyak gitu kan. Iya, Kalau pasokan minyaknya Cina kemudian dibuntu kan ya, mau berapapun mesin mereka kalau minyaknya habis ya nggak bisa itu. iya, Makanya kemudian Cina katanya sebelumnya sudah
nyicil Mhm. nabung minyak kan gitu kan kita Iya, ini. nabung minyak dan batu bara. Iya. Tapi kan mereka bisa minta ke Rusia Nah, sekarang. sekarang Nah, kan mereka bisa minta ke Rusia kan gitu kan. Nah, tapi kemudian balik lagi pertanyaan, kalau Cina kawasan Timur Tengah ini sudah dibariskan oleh Amerika, nasibnya Palestina gimana? ya, iya, aduh, ini pasti komentar ini akan dimusuhi sama rakyat Indonesia. Tapi Palestina itu ya, sebenarnya dari dulu Palestina tuh udah gak, dia tuh udah gak bisa melawan, Pak. Semua perlawanan yang dilakukan Palestina itu adalah milisi, Pak. Iya. Hamas itu kan bukan pemerintah otoritas, bukan dari militer mereka, karena memang Ya negaranya memang nggak punya saja, militer itu. iya, tidak punya militer gitu. Jadi, nah, satu-satunya yang menopang Hamas itu adalah Iran. Nah, Irannya udah habis. Jadi sekarang Donald Trump akan menggunakan Indonesia untuk melobi Palestina. BOP ini ya? Iya, dengan BOP ini, jadi Indonesia itu jadi maju ke depan, "Ayo, kamu jadi juru damainya ya." Nah, supaya Hamas itu nanti bisa bekerja sama juga dengan kepentingan-kepentingan global. Global yang dimaksud itu ya, Amerika Serikat dengan berbagai investornya itu akan datang ke sana, bikin resort-resort mewah, akan mengubah Palestina itu menjadi Dubai. Itu bisa bagus dan dalam tanda kutip bagus itu secara ekonomi di sana gitu, akan bagus. Tapi ya sejak saat itu sudah, Palestina akan santuy, Israel akan santuy, dan mungkin setelah, Palestina dikasih kenyamanan dengan begitu banyak resort dan sebagainya, tinggal tunggu waktu saja itu menjadi bagian dari Israel. Nah, kemudian Israel, ya walaupun Israel itu sekuler, tapi kan dia tuh ngambil ke tanah itu tuh kan karena ada simbol-simbol religi masa Iya. lalunya mereka kan. Dan itu kuat sekali loh mereka secara Ya, lobby. mereka tuh, Israel itu membingungkan, salah satu negara yang paling membingungkan karena negara sangat liberal, negara yang sangat demokratis, tetapi mereka masih menggunakan teks-teks agama kuno Iya, mereka untuk bahkan melegitimasi. kemarin itu timing-nya kenapa penyerangannya itu 2 hari yang lalu, hari Sabtu itu. Itu kan karena ada disambungkan dengan simbol-simbol Iya. agama gitu, sebelum Sabat atau apa kayak Iya, gitu-gitu iya. ya. Ya itu, jadi, saya bingung sama Israel tuh. Tapi saya pikir tuh gini, karena Israel itu memang selalu menginginkan tanah sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan mereka kepada mereka, ya berarti mereka Semua akan diambil alih semua. iya, wilayah-wilayah yang diklaim dalam Alkitab itu akan diambil kembali, dan Promised Land itu ya. iya, dan Israel akan menjadi Israel Raya, dan itu berarti dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil itu akan menjadi wilayah, kekuasaan mereka, tapi sedikit demi sedikit. Maksudnya sekarang mereka sudah hampir berhasil. Iran sudah ditundukkan, Mesir nggak akan berani melawan, kalau nggak nanti chaos. Yordania. Jordania terlalu kecil, Lebanon lebih kecil lagi gitu kan. Kemudian Suriah udah hancur kemarin, Irak sudah chaos dan sebagainya. Udah nggak ada, semua negara-negara yang stabil di Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, kemudian Arab Saudi, Kuwait, itu adalah negara-negara yang sudah pro terhadap Israel. Ya udah selesai gitu, dengan itu semua tuh akhirnya ya, mmm, Dan kita nanti yang akan menjadi juru bicaranya, iya, istilahnya. kita nanti akan dijadikan sebagai, jadi ya kan kita udah bayar 17 triliun kan, kita udah bayar 17 triliun Kita yang akan ditaruh di depan kira-kira gitu ya, dan akan menjadi, bumpernya. perdamaian dan lain-lain. Makanya, Palestina sih bisa aja akur sama Indonesia. Dubesnya kemarin sudah, bilang kan, dubes Palestina di Indonesia tuh udah bilang bahwa Indonesia gabung ke BOP itu bagus, terima kasih banyak, bla 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 gitu kan. Nah, tapi kan yang paling ketar-ketir itu adalah Hamasnya kan. Hamas di sana tuh ketar-ketir kalau Indonesia mau datang ke sana karena mereka tahu bahwa, Indonesia itu nanti akan bersama Amerika Serikat dan Israel datang ke sana Iya. untuk, Dan kalau ditaruh di depan, kalau mau nembak, nembak tentara Indonesia, iya, kira-kira gitu. iya gitu. Itu kan Hamas tuh, apa ya, dalil mereka itu adalah khawatir militer Indonesia dan Hamas itu akan berperang, akan disimpan di garda terdepan mereka gitu, khawatirnya tuh begitu. Ya Dan tapi kalau pembacanya Bung Guru sendiri gimana? Posisi BOP itu apakah memang Indonesia bakal ditaruh di depan seperti itu? BOP itu jadi gini Pak, BOP itu Trump itu mengundang 60 negara kan, Iya, tapi hanya 25 sampai iya. sejauh ini tuh yang nerima. 25 itu adalah yang semuanya itu adalah teman-teman Israel. Iya, pro Israel. Arab Saudi, Kazakhstan, Iya, Argentina,
bahkan Maroko kemarin juga. Maroko gitu. Jadi negara Muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel itu adalah Mesir. Negara Arab ya, negara Muslim pertama ya Turki. Turki juga gabung ke situ. Di Amerika Latin satu-satunya negara yang pro Israel itu ya Argentina. Nah semuanya itu ada di situ. Iya. Nah karena itu maka yang paling disuruh maju itu ya pasti Indonesia. Hmm. Gak mungkin Argentina kan, gak mungkin itu ya Iya. pasti Indonesia yang Karena dianggap selama ini berpihak kepada Palestina. iya, karena dianggapnya berpihak pada Palestina, dipercaya sama orang-orang Palestina, dan kemudian kita gabung ke dalam BOP, dan kita sebagai imbalannya dikasih tarif yang lebih menyenangkan katanya. Enggak, Ternyata enggak, di prank kita. Aduh, saya tuh mau ketawa, tapi masa ngetawain presiden kan gak enak juga. Tapi Indonesia pasti akan dilibatkan. Sekarang misalkan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, Indonesia maju kan, saya yang akan menjadi penengahnya, saya nanti akan jadi ininya. Mungkin akan dikasih, mungkin gitu ya. Mungkin akan dikasih. Terus nanti Indonesia juga akan datang ke Palestina, yuk kita rekonstruksi sama-sama, jadikan Palestina sebagai negara yang lebih terbuka, wilayah dan kawasan yang lebih terbuka, lebih inklusif, lebih demokratis, bla 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 bla. Nanti Indonesia yang bujuk-bujuk sana dan akhirnya diterima. Ya kemudian properti Donald Trump itu masuk ke sana semua. Sudah disiapkan semua itu kan. Mantunya Gitu. sudah ngandani investor apa aja itu. Bahkan udah bikin ininya kan Pak, udah bikin denahnya segala rupa. Astagfirullah itu. Dan katanya bahkan sweetenernya itu nanti pengusaha Indonesia ada juga loh ya, bukan resort di sana katanya. Bocorin siapa itu misalnya. Terakhir Bung, biar kita kemudian membumikan ini ke Indonesia, konteks Indonesia. Tadi kita sudah menyinggung sedikit mau nggak mau tentang BOP, respon ke Palestina. Kemarin waktu dia sedang tinggi-tingginya itu Presiden mengeluarkan pernyataan, Menteri Kementerian Luar Negeri ya, bahwa Presiden siap untuk menjadi penengah gitu ya, siap terbang ke Teheran kan. Iya. Itu sebelum berita Ali Khamenei meninggal gitu. Tapi hari ini ketika sudah muncul deeskalasi ini, kayaknya kan sudah nggak diperlukan lagi gitu. Tapi saya malah pengen tahu itu dampaknya ke rakyat Indonesia, apa yang terjadi di sini. Karena kemudian berkaca ke revolusi, saya itu generasi yang dikader oleh senior-senior yang sangat dipengaruhi oleh revolusi 79. Senior-senior saya itu di Malang ya, generasinya Cak Munir dan sebagainya itu di kamarnya itu bukan posternya Che Guevara, di kamarnya Ali Khamenei. Karena kemudian mereka sangat terinspirasi. Mereka di spektrum kirinya lah ya, spektrum kirinya. Di spektrum kanannya ya kelompok-kelompok, mulai masuknya kelompok-kelompok Islam politik itu kan kemudian di Indonesia kan, mulai dari Hizbut Tahrir sampai kemudian dampak ke jilbabisasi dan sebagainya itu kan, Hizmi. Nah hari ini kemudian apakah efek sebesar itu akan terjadi atau ya sudah, kita sudah nggak punya ikatan apa-apa lagi dengan apa yang terjadi di Iran? Masyarakat Indonesia sekarang tuh adalah masyarakat yang booming sama media sosial, dan karena itu mereka tuh memiliki tingkat keberpihakan yang ekstrim, tapi di media sosial. Jadi tingkat keberpihakan itu ada, karena kan media sosial itu bikin chamber gitu kan, bikin apa ya, gelembung-gelembung, bikin bubble-bubble, dan mereka terpisah satu sama lain dan sebagainya. Nah gelembung-gelembung ini tuh akan menjadi semakin besar, kemarin-kemarin tuh semakin besar, tapi sekarang tuh makin banyak yang meletus Pak. Mulai banyak ya, karena gini, waktu mereka pro terhadap Palestina misalkan, gelembungnya membesar. Tapi kemudian hancur, pecah gelembungnya. Karena apa? Ya karena ternyata Palestinanya kalah. Terus mereka tuh bikin lagi gelembung lagi waktu Ukraina, ya Ukraina gitu ya, Ukraina sama Rusia, mereka bikin gelembung pro terhadap Rusia. Tapi kemudian pecah lagi. Nah, sekarang tuh itu mereka bikin gelembung lagi Iran, kemudian pecah lagi gitu. Nah, karena dalam setiap revolusi, revolusi itu salah satu syaratnya itu adalah dia tuh punya kader yang jadi figur gitu. Nah, kayak dulu kan tahun 79 itu figurnya tuh kuat. Ayatullah Khomeini itu kan kuat sekali, itu figurnya gitu. Kemudian semua revolusi-revolusi itu ada figurnya. Nah, sekarang tuh di Iran tuh gak ada figurnya, Pak. Jadi kayaknya bubble-nya itu akan pecah dan terurai dengan sendirinya.
Iya, dan kemudian kita ya nyari-nyari apa sampai akhirnya kita tuh menjadi benar-benar apatis terhadap keberpihakan kita itu. Bahkan martirisasi Khamenei pun ini nggak terlalu Enggak, menimbulkan sentimen ini ya? enggak. Ya karena itu, karena Syiah tadi itu. Syiah itu kan terisolir. Ya dulu Ayatollah Khomeini juga Syiah, tapi di sini kan penerimaannya nggak ada Enggak, tapi kan dulu batasan. belum jilbabisasi itu, Pak. Oke. Dulu itu kan jadi negara ekspor ideologi Timur Tengah itu belum kuat pada Iya, waktu itu iya, tuh. iya. Jadi Khomeini itu hanya dianggap sebagai Figur revolusioner. figur revolusioner yang sangat luar biasa gitu. Iya. Sekarang setelah dikotakan dengan ini, ya dia kan Syiah. Nah, udah kan kalau udah gitu tuh udah. Nah, sekarang tuh udah nggak ada seperti itu. Jadi saya pikir di Indonesia itu kebencian akan bertebaran di mana-mana, tapi itu kebencian yang sementara. Iya. Sisanya kemudian tidak akan menciptakan gerakan yang seperti apa, justru sebaliknya. Sekarang tuh mulai ada gerakan nagihin orang-orang Islam. Gimana maksudnya? Orang-orang Islam itu kan kalau di media sosial itu ada komentarnya tuh kurang lebih kayak gini. Sekuat apapun Israel, kalau Allah berkehendak pasti akan kalah. Nah, gitu kan? Itu versi lainnya apa? Promise Land-nya Yahudi Iya, nanti. iya. Kita juga meyakini itu ya. Nanti Israel akan dihancurkan, bahkan orang-orang Israel sekarang sudah menanam pohon-pohon. Nah, yang kayak gitulah. Nah, sekarang ketika berkali-kali Israel itu menang, ketika berkali-kali yang nagih itu tuh mana janjinya, mana apanya mana. Nah, itu tuh dulu tuh masih bisa ngeles ke sana ke sini, semakin ke sini semakin tidak terjawab. Makanya saya ngajak gitu kepada, saya tuh bikin video juga itu ramai sekali dulu. Saya tuh ngajak kepada orang-orang muslim, orang-orang Timur Tengah secara khusus, kalau misalkan mau menang dalam peradaban, menang dalam teknologi, kalau misalkan mau menang dalam peradaban, menang dalam perang, ya kuasai teknologi, kuasai media, kuasai ekonomi gitu. Kan yang dilakukan Israel itu militer itu hanya pucuk terujung. Itu di dalamnya itu core-nya itu Iya. adalah mentalitas Iya, iya. bangsa yang kuat. Enggak, menarik itu karena kemudian tadi Bung Gembul kan juga sedikit menyinggung bahwa ada paradoks di Israel kan. Di satu sisi narasi agamanya sangat kuat gitu. Tapi di sisi yang lain penguasaan teknologi dan finansial, Bung. Jangan lupa Iya, finansialnya kuat sekali. finansialnya kuat sekali gitu loh. Jadi kemudian sehingga kemudian ketika narasi agamanya dimunculkan ini kan ditopang oleh Iya. suprastruktur yang sangat kuat gitu loh. Tapi saya menduganya gini sih, Pak. Jadi mereka tuh menggunakan agama itu untuk nasionalisme, kan tidak terpisah kan, nasionalisme dengan agama mereka itu tidak terpisah gitu. Jadi saya pikir sih mereka bisa menyatu itu adalah gara-gara mentalitas keyahudian Iya, mereka. karena itu kan kemudian sangat efektif untuk mengikat sebaran mereka yang di seluruh dunia ini kan. Ketika mereka nyari funding di Amerika, di Eropa gitu kan, tanpa ada narasi itu kan ya kamu kan Yahudi kan? Nah, kurang gitu secara ini. Jualannya itu kurang mantep gitu. Iya, ya tapi itulah. Jadi waktu Theodor Herzl pertama bikin Israel juga, dia kan ngejual-jualin rakyatnya sendiri, Pak, ke orang Katolik. Nih silahkan baptis nih, orang Yahudinya dikristenkan semuanya gitu, tapi minta dukungan kayak gini. Iya. Itu sampai segitunya gitu. Artinya Pragmatis sekali mereka ya. jadi sebenarnya dia tuh terhadap agama tuh gimana gitu. Makanya saya bingung tuh pada bagian itu. Mereka sangat canggih untuk kemudian memanfaatkan agama di titik di mana harus pragmatis, sangat pragmatis. Tapi di sisi yang sangat ideologis harus ideologis. Itu untuk kalangan masyarakat kita yang beragama dengan cara seperti ini nggak bisa dipahami itu, yang seperti itu. Tapi ya balik lagi, masyarakat Indonesia, saya sangat berharap kepada masyarakat Indonesia, pertama, biasakan untuk melihat segala sesuatu itu dengan tanpa tendensi keberpihakan. Berpihak itu boleh, berpihak itu sah, dan itu adalah alamiah sebagai bagian dari manusia. Tetapi maksudnya untuk mengambil informasi dan mengambil tindakan, kemudian memilih siapa kawan, siapa lawan, dan sebagainya, tapi kemudian kita diawali dengan keberpihakan, bahkan fakta-fakta harus disesuaikan dengan keberpihakan kita. Nah, itu yang menjadi masalahnya itu. Iya. Jadi kita tuh harus ngambil faktanya apa. Kita jadi a priori duluan kan. Iya, betul, a priori itu harus akhirnya swasensor di otak ini kan. Ini nggak cocok, ini. Dan itu akhirnya membuat kita tuh terus-terusan kalang kabut. Dulu Rusia itu dibenci sama kaum muslimin gara-gara perang lawan Chechnya kan. Sekarang dipuja-puji itu Putin tuh. Hurra. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya karena kita tuh nggak bisa melindungi diri kita sendiri sampai kita tuh ketergantungan sama Putin, ketergantungan sama Xi Jinping. Bahkan sekarang
Itu digunakan sama orang Korea Utara tuh, sama Kim Jong Un itu. Kim Jong Un janji akan menjamin orang-orang Islam tidak akan dihina gitu kan. Kita jadi pro terhadap Kim Jong Un gitu kan. Jadi kaum muslimin itu gak ada izahnya lagi sekarang tuh. Nah, makanya jangan kayak gitu, teman-teman semua, baraya semua, jangan kayak gitu. Jadi kita mulai dari fakta. Oh, faktanya kita kalah misalkan. Ya udah, ayo kita memperbaiki diri dengan cara ya berarti kuasai teknologi, kuasai ekonomi dan sebagainya. Nah, kan caranya harus seperti itu. Yang kita lakukan sekarang adalah kita kalah, kita cari pembenaran, bikin teori-teori konspirasi. Oh, berarti ternyata Iran kemarin kalah itu adalah karena Ali Khamenei-nya adalah eh, mata-mata Israel. Dia emang sengaja dibuat kalah gitu. Ya, bikin cerita-cerita yang seperti itu gitu. Ternyata Baghdad bisa dikalahkan Mongol itu gara-gara kemudian karena kita tidak khawatir terhadap Islam. Iya itu. Munculnya Wahabi akhirnya gitu ya. Iya. Ya Nggak, ampun. kekonyolan yang sama kan ternyata nggak selesai loh, berulang terus. Tapi ada pembacaan yang menurut saya bisa agak sedikit menjelaskan. Itu kan kayak ciri-ciri anak ABG labil. Iya. Ketika identitas belum jelas, merasa nggak ada ini, Iya, ikut ini tren ini ikut, pandangan ini ikut. iya. Jangan-jangan kita memang nggak punya identitas yang Kita kuat. nggak punya. Negara-negara Muslim itu nggak punya identitas sekarang tuh. Lihat misalkan Mesir. Mesir itu ngakunya negara sekuler, tapi semua bawa-bawa agama. Semuanya diagamakan. Tapi kalau misalkan ada pemerintahan yang agak Islami sedikit langsung dikudeta. Kan kayak gitu kan. Turki juga kayak gitu. Pakistan juga kayak gitu. Sekarang Pakistan perang sama Afghanistan gitu. Indonesia juga kayak gitu. Indonesia ngakunya negara beragama, negara apa gitu. Tapi ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Kita menjadi realistis, kita menjadi skeptis, kita menjadi terbiasa pada perbedaan pandangan dan berita-berita yang kita tuh setidak-tidaknya tuh harus mulai mencurigai bahwa berita ini tuh jangan-jangan propaganda, jangan-jangan ada Iya. kepentingan, jangan-jangan ada apa. Biasakan menjadi seperti itu, jangan langsung ambil keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan tidak banyak dampaknya ke kita memang karena Amin. secara ini, karena kita lagi-lagi tidak berharap ada yang terjadi di luar itu mempengaruhi secara negatif gitu. Tapi yang disampaikan Bung Gembul tadi juga menyiapkan prakondisi di otak persepsi kita bahwa ya yang terjadi di Palestina jangan-jangan ya memang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu dengan kondisinya semuanya sudah dibariskan oleh Amerika dan Israel gitu kan di Iya. kekuatan satu-satunya kekuatan penopang perjuangan mereka ya Iran sekarang sudah tidak diberdayakan gitu ya. Yang Iya. yang terakhir yang saya mau, tanyakan ada nggak kemudian ini impact politik ke dalam negeri? Besar, Pak. Jadi, semua pemerintahan kita itu jualan Palestina, Pak. Semua pemerintah kita itu jualan Timur Tengah. Itu pasti. Dari SBY, dari Jokowi, kemudian Prabowo, itu tuh kita tuh selalu menjual isu-isu Palestina. Jadi kalau misalkan sekarang Israel menang terhadap Iran karena didukung oleh Amerika Serikat dan kita tinggal tunggu waktu terhadap Palestina. Nah, Pak Prabowo pasti akan ngambil momentum bagaimana ceritanya agar Palestina tetap menjadi isu yang menguatkan otoritasnya sebagai pemerintahan. Jadi kita belum tahu ke depannya Palestina bakal dibuat seperti apa gitu, tapi apapun itu pasti akan menjadi cara pemerintah untuk mendulang suara, plus sebaliknya para oposisi juga pasti akan menggunakan Hmm. itu betulan, untuk, menjatuhkan kewibawaan pemerintah, itu pasti. Jadi hanya sebagai komoditas kira-kira gitu ya? Iya, kemarin kan waktu menteri itu, Partai Gelora sama PKS itu rebutan isu Palestinanya buat saya aja gitu kan. Jadi ya, itu politik, Timur Tengah itu sekuat itu. Coba kalau kita begitu perhatian yang sama dengan cara seperti itu terhadap Kepulauan Mikronesia gitu, Atau Taiwan ada gitu? Taiwan. Keren itu kalau kita bisa posisinya kayak gitu ke Taiwan gitu ya. Iya, tapi kan enggak, Pak. Laut Cina, laut aja jadi Laut Cina Selatan lagi gitu. Iya. Kemarin kan sudah Laut Natuna, sekarang jadi Laut Cina Selatan lagi gitu. Iya, nggak nyadar kan? Enggak, memang lebih enak ngomongin sesuatu yang jauh gitu daripada Iya. yang denger. Kalau deket soalnya kan tetangganya denger marah langsung ke kita gitu. Mhm. Bung Gembul, terima kasih banyak. Rasanya eh, eh, ngomongin tentang Palestina, ngomongin tentang Iran lawan Israel ini memang selalu akan memicu
gelombang sentimen yang emosional gitu, karena memang kita ada kedekatan historis ke sana. Juga kedekatan hari ini, ada kedekatan agama dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus omongkan Iya, dengan objektif gitu. Kita mhm, nggak sekedar menuruti apa tadi, keberpihakan kita gitu loh, ngomongin apa yang menyenangkan buat keberpihakan gitu. Tapi iya, apa yang terjadi. Dan suara seperti yang disampaikan Bung Gembul jangan sampai apa istilahnya, jangan sampai berkurang gitu untuk iya, ini. jangan sampai kalah ya. Jangan sampai kalah dengan ini, karena mau diancam, mau 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 dituduh antek Mossad atau antek ini, ya yang penting menyampaikan apa yang terjadi gitu. Iya, Terima kasih banyak Bung, sudah mau kembali ke ruang dialektika, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam siap, Pancasila Bung. salam Pancasila.